Tapi aku menangis ketika aku dikeluarkan dari Canggur. Kenapa? Karena aku harus gak sengaja mengeluarkan nada tinggi kepada almarhum ibu aku. Bahkan aku sempat naik Metro Mini, naik Kopaja pada saat orang sudah banyak yang mengenal nama Bedu pada saat itu. Loh, Mas Bedu naik Kopaja, mobilnya mana? Emang kita nggak punya mobil, udah dibagi 3 mobilnya. Kayak aku tuh, kamu tuh aku tuh bukan kamu. Aku tuh kamu tuh aku. Iya. Apa jangan-jangan kitanya mereka? Nah, Apa jangan-jangan dia adalah aku? Waduh. Aku adalah dia. Waduh. Kita Bruce gitu. I bet you'd stick your head in fire. Just meanwhile, you're too stupid to realize you got a demon sticking in the alive one. Halo guys, welcome to Dul the Kedabru Show. The Kedabru Show. Yo, asik kayak lagi ya. Iya, iya. Dul the Kedabru Show. Show. Paku Pak Show. Ya. Bang Rupang, blang. Dan. The Kedabru Show. Jadi Semua show kita rangkum di sini ya. Iya. The Kedabru Show. Apa aja ada di sini. Show. Balik lagi ke Nah, kembali ke keempat kaki. laptop. Ya, jadi hari ini ada konten, ada program baru. Nggak tahu aku setiap show gitu ya, setiap kamera aku bilang ini show baru, padahal nggak dijalanin. Tapi kali ini kita bakal Bruce sama Mas, kok aku lali? Mas Bedu. Mas Narji. Mas Arji ya. Mas Bedu kan? Iya. Aku tadi maklum Mas, aduh. Maklum, kebanyakan ya nggak apa-apa pikiran. dulu, karena kan kita memang beda usia. Iya, aku udah mulai pikun soalnya. Enggak, bukan pikun. Karena memang prioritas kamu bukan pada saya, pada Tisa. Bisa. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang Tisa loh. Jadi kita mau bahas tentang latar belakang darahnya Mas Bedu ini. Iya. Apa kabar Mas Bedu? Sehat tuh, Mas alhamdulillah. Bedu itu nama asli. Nama panggilan, Oh, aslinya? Bedu. Apa ya? Sama. Nama asli berarti. Nama aslinya Harapdu. Harabdu. Harapan bagi dunia. Kita akan bahas latar belakang Mas Bedu ini. Mas Bedu ini bagi saya adalah ya komedian juga, kadang membawa acara juga ya. Iya, bawa acara kadang bawain belajar istri kadang-kadang. Pokoknya Nah. yang saya bawain. Iya, bawa ini ya, membawa tasnya istri. Iya, bawain tas istri. Bagi saya ini ya, saya selalu kagum sama komedian komedian terus Kalau pembawa- komedian nggak ngomong. Iya. Pelawak tapi nggak ngomong komedian. sama pembawa acara itu selalu kagum. Kenapa? Karena kalau musik mungkin enak ya, kita bisa menghibur dengan piano, dengan materi yang sudah ada. Mungkin pelawak juga ada, komedian ya, nggak mau bilang pelawak, itu juga ada materinya, tapi hanya harus menghibur dengan pita suara dan harus jeli membaca situasi. Kalau nggak lucu kan nggak enak Mas. Nggak enak tenan. Nggak enak Nggak ya? enak mangan, nggak enak turu. Iya. Apa sih nggak enak. Makanya aku tuh kalau mau tampil sebelum acara selesai, aku tuh mau makan aja nggak enak. Karena masih belum kayak, masih deg-degan gitu loh. Tapi begitu selesai tampil, selesai kerja, wah makan nikmat gitu loh. Itu ada samanya kayak aku nyanyi. Kalau makan banyak, nanti misalkan nyanyi setiap ada kamu. Hanya bagian tunggu, Jantung. mendesak lebih kejar, seperti kendaraan mau perang. Aku selalu fans bapaknya, aku bala dia. Aduh, makasih. Mas Bedu ini ya latar belakang Surabaya. Aku lahir nang Surabaya. 3 tahun di situ. 3 tahun nang Surabaya aku lahir. Jadi aku tuh juga proses lahirnya juga beda sendiri dulu. Kenapa? Kakakku lahir di rumah sakit. Nah sementara aku lahir di Dukun Beranak. Hah? Iya, Oh iya, nang di nih. Dukun Beranak di rumahnya. Jadi aku tuh nggak punya uang, orang tua aku. Mau ke rumah sakit nggak punya uang. Jadi dinaikin beca, ibu aku udah mau melahirkan, langsung ke tempat Dukun Beranak. Nah, udah Dukun Beranak itu udah lahir,
Pas sudah mau sampai itu langsung masih lahir di atas becak, katanya langsung dibantu persalinannya. Lahirlah aku di situ. Aku pernah dengar gosipnya itu. Iya. Habis itu ada ayam hitam Hah? Ayam hitam terus dipotong. itu kayak sundel bolong gitu. Itu mana? Bukan, ini lahir beneran dari bukan bener dari ini? belakang. Ini bener? Bukan, itu yang lahir dari belakang sundel bolong. Ini lahir dari memang tempat wajarnya lahir gitu kan, dari vagina, lahir dari situ. Oh, vagina. Apa itu Iya. vagina, Mas? Itu guru mau ngajar anak-anak vagina, pagi Bu gitu. Oh iya. Vagina, pagi Bu, iya. Lalu pindah ke Jakarta. Ini lahir udah selesai belum? Oh iya, belum. Sorry, Baru sorry. belum diangkat sama dukun nih. Iya. Langsung udah ke Jakarta belum, diangkat dulu sama dukun. Dukun dulu. Gedong-gedong. Selamat lah, alhamdulillah. Makanya kadang-kadang nama Harabdu tuh suka diplesetin jadi Harabdu, harapan Bu Dukun gitu. Oh. Karena yang lahirin dukun beranak. Ini temenan lah, Mas. Temenan. Oh iya. Sing tanah gil, tenan. Oh, temenan. Kurang Berarti ngapusi nggak- aku. Nggak musuhan ya temenan. Temenan tuh artinya kan beneran. Oh iya, lupa. Terus arek iki tak nek bukan anake wong soge wis tak kaplo iki wis. Enggak lah, bukan suge, mungkin cukup. Cukup. Insyaallah. Iya. Nah, terus hijrah ke ikut temenan lah, Mas. Enggak hijrah lah, aku Enggak, bakal kasih orang tua. Temenan itu tadi. Lahir di dukun. Benar. Bener. Iya. Benar percaya ta? Kayak guyon iku. Enggak guyon, aku guyon nang TV, ngene aku ora guyon. Oh. Terus hijrah ke Jakarta itu Enggak hijrah. Oh, pindah. Orang tuaku. Hmm. Akhirnya berangkat ke Jakarta ngajak semua anak-anaknya. Iya. Itu makanya akhirnya adik aku lahir di Jakarta. Aku lahir di Surabaya. Adik aku lahir di Jakarta. Oh, itu umur berapa pindah Jakarta? Umur 3 tahun. 3 tahun. Terus bagaimana pas 3 tahun itu melihat dunia Jakarta? Nangis? Nangis, orang kita masih susah. Oh iya. Nggak, maksudnya Makan 3 tahun, susah. 3 tahun kan. Iya. Pas Bedu kan 3 tahun tuh. Melihat Jakarta itu seperti apa sih pada waktu itu? Aku sampai nggak ngeliat apa-apa. Orang di rumah nggak jalan-jalan, nggak punya uang. Jakarta, kalau mungkin kita diajak sama orang tua ke Jakarta ngeliat Monas, ngeliat apa, mungkin kita bisa menceritakan tentang Jakarta. Dulu kan nggak tahu apa-apa. Iya. Bahkan naik kereta aja kan kita zaman dulu tuh nggak pakai tiket, nggak punya uang. Saya diselipin di belakang nih sama orang tua saya nih baku nih taruh sini, jadi disenderin. Nah, jadi kalau kondektur lewat kacis, ini nggak tahu ada anak kecil gitu, diginiin, ya, kayak mana? Nih orang tua saya, nih saya lagi tidur gitu, disenderin gitu, karena nggak punya uang. Gitu. Kalau kan dihitung juga waktu itu. Ingat gak waktu 3 tahun tuh kenangannya apa aja? Ya itu salah satunya itu. Terus udah mulai ke 4 tahun udah mau sekolah kelas 1, kelas 2 itu inget banget. Udah sekolah itu dianterin. Jakarta itu udah Udah ya? Jakarta, dari Pondok Gede. Ada pengalaman apa yang lucu? Aku SD pernah godain guru agama namanya Ibu Jamilah. Mulan Jamila lagi. Bukan. Coba ibu kamu aku nggak enak. Oh iya. Tapi ini benar-benar namanya Jamila, guru agama kan. Pada saat itu lagi hits lagu Jamal Mirdad yang berjudul Du Jamila, gadis ayu anak Pak Lurah. Asik. Aduh cantiknya. Dia pandai mengaji, dia pandai nanana, dia nanana gitu. Aku nyanyi itu di depan Bu Jamila, depan kepala sekolah. Oh, adu Jamilah, gadis ayu, guru agama. Dipanggil orang tua aku sama kepala sekolah. Sama itu kelas berapa? Kelas 1, kelas 2. Sampai kan kelas 3 aku udah dijulukin mata keranjang sama temen aku. Oh ya. Temen SD ku. Mas, maaf bentar aku potong. Aku nggak body shaming ya. Iya. Tapi pada SD itu sudah apa? Gendut. Gendut dari mana, orang makanan susah? Oh, masih kurus berarti. Masih, iya. Enggak, aku bayangin orang maaf nggak body shaming ya. Nggak, bukan body shaming, memang ya nggak mungkin gendut lah. Aku SD susah, makan susah gitu kan. Bahkan kita cuma makan nasi, nggak ada lauk, daun melinjo digoreng, kasih garam, dijadikan lauk sebagai pengganti kerupuk. Makan nasi sama daun melinjo, krauk. Nah, gue yakin disitulah awal cikal bakal daun tuh dijadiin cemilan goreng-gorengan kayak daun bayam gitu, jadi goreng itu dari situ tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke karir. Karir, Kalau nggak salah Mas dulu sempet ini ya sama Cagur. Itu Narji, Denny, Bedu. Narji, Denny Denny Bedu. Cagur, Narji Cagur, Bedu. Bedu Cagur. Bedu Cagur. Dulu keluar, masuk gantiin Wendy.
Ada apa Mas? Ada pengalaman-pengalaman yang Ada. berkesan nggak? Kadang kalau misalkan saya gitu dulu waktu SMP itu kan mulai ngeband, kita manggung cuma dibayar nasi bungkus. Kita waktu ngelawak pernah dibayar gambar tempel sama nasi kotak, sama persis. Tempe. Gambar tempel, Oh, stiker. gambar tempel sama nasi. Gambar tempel kepanitiaan. Waktu itu acara apa namanya? Kali ini acara seminar matematika, ingat Bang? Kita ngelawak di acara seminar matematika. Iya. Ngelawak di acara seminar matematika. Oh. Ada ini nggak ya? Ada. Pengalaman yang sampai membuat menangis. Kalau justru aku begitunya sih, aku nggak menangis, aku kuat. Tapi aku menangis ketika aku dikeluarkan dari Cagur. Kenapa? Karena aku harus nggak sengaja mengeluarkan nada tinggi kepada almarhum ibu aku. Yang karena pada saat itu aku sedang moodnya tidak bagus kan. Pulang ke rumah, buat aku nggak bagus. Aku dikeluarin sama dari Cagur. Ibu aku tanya kenapa, udah kamu kenapa, udah nanti aja capek, nggak apa-apa kamu kenapa, udah nanti aja. Langsung sempat astagfirullah, nyesel banget mengeluarkan kata-kata nada seperti itu ke orang tua ibu yang saya sangat sayangin gitu kan, yang gue sangat sayang banget sama almarhum itu. Almarhum. Iya udah nggak ada. Jadi itulah penyesalan terdalam dalam hidup gue adalah gue pernah membentak orang tua gue sendiri. Terutama itulah ibu. Setelah keluar dari Cagur itu yang bikin gue sedih, bikin gue nangis. Kadang-kadang kalau ingat, bahkan sampai sekarang masih suka nangis gitu kan. Makanya ketika ingat itu selalu mendoakan, menghadiahkan doa buat orang tua agar orang tua tenang di sana. Amin, Karena kan amin. ibu sama bapak udah nggak ada. Iya, udah lama itu Iya, kejadian. itu nyambung ke saya ya Mas. Kadang saya juga kadang mood gak bagus atau ya berbeda pendapat sama ibu tuh wajar kan ya. Kadang aku juga enggak ya, astagfirullahaladzim, takutnya nggak berkah gitu ya. Itu kamu masih, artinya kamu masih, ya Allah masih, sisi baik kamu tuh masih banyak dalam diri kamu. Hilaf kita hilaf aja ya. Ketika kamu menyadari bahwa kamu begitu, kamu masih dijaga oleh gitu kan, bahwa kamu punya, bahwa ya kamu punya spiritual yang baik lah. Alah, amin ya Jadi Allah, memang ya, terlihat kalau orang punya spiritual yang baik tuh terlihat dari cara ngomongnya, cara memandang seseorang, cara melihat seseorang tuh terlihat. Nah kamu tuh kelihatan banget dulu seperti itu. ya masih kita belajar bersama. Belajar ya, kelihatan banget tuh. Kamu Nah, tuh terus- model persis dulu tuh. Gue kalau ngeliat dulu tuh kayak ngaca gitu ya. Baca apa? Ngaca secara kebatinan ya, tapi secara muka nggak ngaca sih, jauh. Enggak lah. Tapi kalau secara batin aku tuh kayak aku tuh, kamu tuh aku tuh bukan kamu. Aku tuh kamu tuh aku. Iya. Apa jangan-jangan kita ini mereka? Nah, Apa jangan-jangan mereka ini kita? atau aku takutnya kalian adalah kita. Waduh, gimana ya? Apa jangan-jangan dia adalah aku? Waduh. Aku adalah dia. Waduh, kita brus kita. Gedabrus ya. Apa aja masuk ya. Iya. Setelah dari Cagur itu berkarir sendiri ya. Iya, solo karir itu aku di masa-masa jobless, gak punya uang, gak punya pekerjaan. Ya aku harus kembali lagi meneruskan kembali ke bangku kuliah lagi. Terus pelan-pelan membangun karir dari nol. Bahkan aku sempat naik Metro Mini, naik Kopaja pada saat orang sudah banyak yang mengenal nama Bedu pada saat itu. Loh, Mas Bedu naik Kopaja, mobilnya mana? Emang kita nggak punya mobil, udah dibagi 3 mobilnya. Jadi disinilah mungkin pengalaman Bedu bisa jadikan pelajaran buat teman-teman adik-adik nih yang terjun di entertainment. Ya kan, ketika kalian dibutuhkan mental yang kuat, jangan menjadi lemah. Hadapi hidup ini dengan keberanian sebagai seorang laki-laki. Apapun yang kalian lihat di depan, lihat dengan kepala tegak, ya kan, hadapi, jangan hindari, ya kan. Terus yang paling penting yakin bahwa yang kita lakukan adalah benar. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Selama ada kemauan pasti ada jalan ya. Iya, jadi pokoknya hadapi dengan kepala tegak. Karena laki-laki kan memang harus tegak tuh bisa menimbulkan efek percaya diri. Iya, Dan kita segini tuh kita bisa jadi, kita percaya diri boleh, tapi percaya diri boleh, tapi nggak boleh over. Rendah hati boleh, tapi rendah diri nggak boleh. Rendah hati boleh, rendah diri alias minder itu tidak boleh. Oh iya dong. Jadi kita nggak boleh yang namanya minder. Agama melarang kita untuk minder. Kita harus rendah hati, yes, tapi rendah diri nggak boleh.
Tapi wow, ini amazing sih ya, karena bagi aku pribadi gitu ya kita semua punya kekurangan gitu. Mungkin juga banyak orang itu memandang kesuksesan orang itu ketika udah sukses aja ya. Tapi juga jarang perjuangannya gitu ya. Ini yang perlu aku juga mencatat ya, mungkin ini bisa jadi ya, agar anak-anak muda zaman sekarang supaya nggak gampang mentalnya drop. Jadi ini selama kalian masih muda nih Do, ini pengalaman dulu nanti bisa di-share juga. Yang aku catat di sini ya, kamu nih kalau masih muda harus dihindari mental-mental seperti ini. Ini harus dihindari nih mental-mental seperti ini ya. Ingin serba instan, nggak mau susah. Itu anak muda harus menghindari yang ini. Banyak kan yang akhirnya kejadian ingin instan, trading nggak tahu karena tipu. Karena pengen kaya instan melihat Iya, terlalu cepat naik, terlalu cepat turun. nggak belajar dulu ilmunya, bagaimana trading, bagaimana sebagai menjadi seorang trader. Thank you Mas. Ya. Banyak banget ya kan akhirnya yang tertipu dengan binary option yang itu seperti itu kan. Ya, semua pengen instan, pengen kaya instan, semua pengen lihat gue nih udah sukses. Jangan, semua orang punya perjalanan waktu masing-masing. Kadang aku juga gitu Mas. Ini aku terima kasih ya. Iya. Jadi ajari ya. Semua orang punya perjalanan waktu masing-masing. Ada orang yang sukses mungkin di usia 25, 24. Lu nggak sukses juga di usia 25. Karena J.K. Rowling, Colonel Sanders yang punya KFC, J.K. Rowling yang nulis Harry Potter, itu sukses di usia perjalanan waktunya dia, di usia tua. Jadi semua orang punya perjalanan waktu masing-masing. Jadi nggak harus instan. Tuh. Yang kedua, nyinyir dan iri kalau orang lain sukses itu janganlah. Kita anak muda hindari itu. Kemudian kalau bisa alhamdulillah. Kalau bisa syukurin. Ada orang sukses, syukuri, tiru. Amati, tiru dan modifikasi. Kita bisa ikut sukses juga. ATM. Kemudian sering mengulangi kesalahan yang sama, jangan sering ulang. Terus Iya, itu aku juga tuh. Nggak ada punya niatan untuk berubah, harus dihilangin. Harus ada niatan untuk berubah. Nggak mau mengakui kesalahan, harus akui kesalahan. Berani mengakui kesalahan itu adalah laki-laki. Ya, jangan seperti anak muda. Gampang terpengaruh orang lain. Bisa kita mengatakan enggak kalau untuk sesuatu yang buruk, enggak, gua nggak akan seperti itu. Jadi harus berani mengatakan tidak pada orang lain. Karena orang itu suka nggak enakan kan? Iya. Duh nggak enak dah. Aku juga lagi belajar itu. Nah, harus berani mengatakan tidak. Asal kamu tahu nih mana yang benar, mana yang Boleh aku potong sebentar nggak? Iya. Itu ada trik nggak sih untuk mengatakan tidak? Misalnya gini Mas, besok ini rekaman sama aku. Loh, ada benefitnya, ada keuntungannya, baik ya udah. Nggak, misalkan belum jelas gitu. Oke. Tapi Mas misalkan, aduh kayaknya aku kurang cocok sama dia nih. Itu gimana cara mengatakan tidak? Jadi Takutnya kan tersinggung gitu ya. Nah, gini, kalau aku ya diajak bisa sama Dul. Buat aku yang suka musik, aku yang suka bagi ini misalkan kita suka musik, suka ini kesempatan. Jangan pernah disia-siakan ajakan seorang teman untuk sukses. Karena Mark Zuckerberg itu mengajak 5 orang yang datang cuma 2. Yang 3 nggak datang dengan alasan nggak ternyata sukses. Nah, kita juga pandai-pandai melihat peluang dan kesempatan menempatkan kata tidak dan iya pada sebuah situasi juga kita harus mengerti gitu. Kalau memang situasinya memang yang nggak baik buat kita ya udah nggak apa-apa, katakannya tidak. Nah, aku takutnya kadang kalau aku mau ngomong, ntar dia tersinggung. Oh, kalau itu nggak ada masalah. Itu gimana cara mengatakan Ya, tidak? caranya adalah Tapi misalkan untuk situasi apa? Misalkan ya kayak misalkan minjem duit deh gitu kan. Ada orang kan kadang suka nggak enak gitu. Oh ya, lu butuh berapa? Kita nggak enak kan. Bilang aja, wah sorry nih, baru aja kemarin gua kepake buat ini dan sekarang gua butuh buat ini. Itu bisa kan. Dia mengerti kan. Oh ya, aku juga ada keperluan gitu. Nah, itu bisa tidak mengatakan tidak karena kita tahu. Tapi kan kita tahu kalau teman kita emang benar-benar butuh banget dia minjam untuk makan, masa iya kita nggak kasih? Iya. Tapi kalau dia minjam untuk gaya hidup, untuk konsumsi, ngapain kita minjemin? Pasti nggak ada niat untuk balikin orang-orang seperti itu. Tapi buat makan, nggak punya uang buat makan, nah itu baru. Sama 3 lagi, jangan baperan, gampang ngambek, jangan sering mengasihani diri sendiri. Aduh, gua kayaknya nggak pantas dia sama dia. Aduh, gua kayaknya nggak. Oh iya. Aduh, gua kok begini banget hidup gua. Jangan mengasihani diri sendiri, itu nggak baik juga. Dan yang paling penting, takut sendirian, jangan takut sendirian. Nah, itulah mental-mental itu yang harus dihindari sebagai anak. Iya, aku juga pernah baca itu, jadilah teman yang baik bagi diri sendiri. Nah, gitu. Mudah-mudahan aja ini ada manfaatnya buat obrolan kita ya Dul ya. Aku nanti minta kontak Mas, aku mau dikirim itu, siapa tahu bisa jadi pedoman. Boleh. Ya, karena aku masih muda, masih banyak labilnya juga. Iya, banyak orang yang sekarang, perlu healing sana, healing ke sini, Tiba-tiba lama-lama hilang, ghosting jatuhnya. Oke. Alasannya healing. Bisa dibilang ini semua menuju ke keyakinan ya. Yakin yang kuat, gua bisa. Iya betul Dul. Iya. Saya Nah, juga. tapi Mas pribadi pernah ngedrop nggak? Kayak aku pribadi nih,
aku udah rekaman banyak alhamdulillah menjadi eksekutif produser, udah banyak lah itu, tapi belum nge-boom. Kadang down nangis sehari aja ya, nangis sehari 2 hari. Tapi ya udahlah, aku coba lagi. Itu gimana cara Mas untuk menyiasati kedownan itu untuk bangkit lagi? Caranya gimana sih? Tapi dulu pernah umroh nggak umroh? Pernah. Umroh. Alhamdulillah pernah. Pernah. Dulu Sai tahu nggak dari Sofa ke Marwah? Iya, yang Itu berapa kali itu? banyak banget. Yang dari Bukit Sofa ke Marwah. Balik lagi kan tuh. 7 kali. Itu kan peristiwa itu digambarkan oleh Siti Hajar ketika dia mencari air untuk anaknya. Kesana kemari. Dia udah tahu udah nggak berhasil. Tetap kesini lagi. Tetap kesana kemari lagi. Sampai akhirnya anaknya Nabi Ismail yang menemukan air zam-zam itu. Umi gitu. Apa air gitu. Zumi gitu kan. Ada air zam-zam di sini. Jadi intinya, udah kamu cukup berusaha yang keras, kamu yakin dengan karya-karya kamu, masalah hasil itu hak prerogatifnya Allah. Udah, nggak usah pikirin hasil. Selama kita berbuat, selama kita melakukan yang terbaik, apapun hasilnya kita terima itu sebagai kode dan kodenya kita. Iya. Takdir, ketentuan kita. Udah terima. Kalau kita udah terima kan lega dong. Alhamdulillah. Ya kan, udah kalau kita hidup kita lillah, lelahnya jadi lillah, lelah kita jadi udah jadi lillahi ta'ala. Udah istilahnya kita hidup harus bergerak, karena yang namanya hidup adalah harus bergerak. Makhluk yang bergerak pasti sudah dijamin rezekinya sama Allah. Dan itu juga ibadah. Ibadah. Semut dalam lubang yang hitam aja itu udah dijamin rezeki. Semut dalam lubang yang hitam paling dalam tuh udah ada rezekinya dijamin. Apalagi yang kita jalan, burung yang terbang, itu semua udah dijamin rezeki. Nanti itu kalau bahas itu kayak nanti. Panjang itu dulu. Iya. Masuk binatang dapat rezeki ya. Iya. Maksud kita enggak. Bukan maksud kita enggak, berarti mereka punya apa ya? Hati yang juga suci mungkin ya. Kalau binatang kan maksudnya beda sama manusia gitu. Manusia kan kotor, kok mereka kan dengan naluri insting. Bagaimana cara untuk mempersiapkan mental dan finansial dengan mudah? Trik-triknya, karena kan rata-rata ketika kita ingin melangkah ke kesuksesan, itu kan kadang-kadang aku pribadi ya, kadang masih berat kayaknya, itu mungkin minder ya. Bagaimana cara mempersiapkan finansial dan mental dengan trik-trik yang akhirnya nanti enjoy dan mudah? Aku menikah bisa dikatakan tidak ada finansial, hanya punya mental. Finansial ada, tapi bisa dikatakan nggak banyak. Karena aku melakukan pernikahan hanya di rumah, nggak di gedung. Menikahlah, maka kamu akan berkecukupan. Di rumah aja? Iya, di rumah. Jadi dikatakan udah, kalau kamu mau berkecukupan, hidup kamu mau istilahnya mau kaya, mau baik secara finansial, menikahlah. Karena nanti dalam rezeki kita ada rezeki istri, dalam rezeki istri ada rezeki suami, maka menikah. Maka nanti yang masuk dalam kita tuh bisa jadi rezeki istri yang masuk melalui kita. Setelah kita menikah, itulah nanti akan terjadi yang namanya perbaikan finansial. Jadi nikah itu hanya diperlukan mental, ya, mental yang siap, lahir dan batin, dewasa secara mental. Finansial bukan jadi alasan utama untuk menikah. Finansial bukan, bahkan di Islam nggak ada ya. Finansial yang penting mampu ya. Mampu. Jadi bikin nikah, Rek. Nah, iya, nggak ada. Tapi aku kan lagi memperbaiki diri, Mas. Minimal kalau bisa bangun pagi setiap hari, itu oke, udah disiplin nih. Kadang-kadang bangun masih jam 12 siang. Subuhnya di zuhur. Nah, nanti kan istri akan memperbaiki itu. Iya. Mas bangun. Enak kan udah bangunin kan? Iya, Mas bangun. Iya, Dek, Mas kok ya, bangun. Dek. Iya, Mas bangun. Mas udah semalam udah bangun loh. Ini belum tidur gitu. Iya. Berarti ini ya, finansial nggak usah dipikirin ya. Jangan. Finansial itu akan datang dengan sendiri. Tapi mental harus ya. Mental harus, karena menikah itu adalah menyatukan dua isi kepala, dua keluarga. Bagaimana nanti ketika calon kita ada sedikit konflik dengan ibu kita, karena biasanya nggak semua wanita bisa menerima laki-laki dekat dengan ibunya dan sayang dengan ibunya. Iya. Menikahi keluarganya juga ya. Iya. Nah, wanita yang baik yang harus kamu nikahi adalah wanita yang setuju dan bersyukur anak laki-lakinya dekat dengan ibunya, karena dia nanti juga akan jadi ibu. Dia juga nanti akan dekat dengan anak laki-lakinya. Jadi dia tahu bahwa laki-laki dekat sama ibunya adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertanggung jawab, dan kan
dia untuk menyakiti wanita karena dia dekat sama ibunya. Nangis aku mas. Dul, maaf ya Dul, maafin saya Dul. Aku belajar banyak dari Mas Bedu ini ya. Aku juga termasuk laki-laki yang dekat sama ibunya. Ya kalau ibu aku kan kadang aku sama ibunya yang lain. Guyon. Guyon. Oke, terakhir Mas. Iya. Waktu Mas mau nikah sama siapa maaf? Anggi, Anggi, ada nggak katanya tadi kan belum ada finansial Iya. gitu. Ada nggak momen-momen yang lucu gitu? Aku belum ada finansial nih, makan di pecel lele yuk, atau aku nggak ada uang. Ya, Nah ini yuk, mensiasati ketika nggak ada uang tapi untuk membahagiakan wanita itu. aku pernah kasih hadiah ulang tahun adalah nasi goreng. Aku taruh styrofoam karena nggak bisa beli kue tar, aku taruh lilin. Cet, ini ulang tahun. Terus gimana? Pas bukan nasi goreng, ya kesel lah istri. Kasih nasi goreng bukan kue. Akhirnya gimana itu? Akhirnya ya enggak lah, dia tahu itu biasa aja. Itu maksudnya maaf ya sayang, aku nggak sempat beli kue, ini ada selamat ulang tahunnya ini. Oh. Kan bentuk perhatian kan bisa macam-macam dong. Iya. Ya kan, yang penting adalah kita ingat aja apa yang dia suka, itu cukup. Ya, terima kasih banyak ya Mas. Sepertinya cukup Mas, aku kayaknya harus sungkem Mas. Loh sama-sama dong, aku juga banyak Iya. belajar itu kan dari yang tua kalau yang muda yang tua. Sama aja. Oke, semoga konten Gedabrus kali ini bermanfaat. Kalau ada yang buruk-buruknya jangan ditiru. Percakapan kita dimulai dari sesuatu yang negatif, kita tutup dengan sesuatu yang positif. Amin. Karena hidup orang kadang dilihat akhirnya, bukan awalnya. Bukan dulu dia siapa, tapi sekarang dia siapa. Setuju sekali. Nggak ada tuh yang namanya mantan. Semuanya lebih baik mantan narapidana daripada mantan ustadz. Iya. Ya kan? Nah, kita akhiri dengan hidup kita adalah lihat akhirnya. Jangan lihat dulu dia siapa, lihat akhirnya. Banyak orang yang hidupnya akhirnya dengan luar biasa. Lihat ujungnya, ya. Sekali lagi, setiap tempat adalah sekolah. Setiap orang adalah guru, dan setiap peristiwa adalah pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya. Terima kasih sudah menonton The Gedabrus Show. Gumpak, blang. Bersama Mas Dul. Mas Bedu. Mas, sematur sembanon ya. Semoga berkah. Amin ya Allah. Baik guys, coba kalian bisa request di Gedabrus Show ini siapa lagi bintang tamunya. Oke. Thank you.